Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita sampai kepada sumber dari suara hati yang bersifat mulia, sumber dari segala kebenaran, pilar nalar yang sehat, serta kebaikan yang terindah. Sang Maha Tahu setiap gerak hati kita yang terlembut sekalipun, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat, kaum muslimin wal muslimah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Saudara pencinta Al-Quran dan hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jemput firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Surat Al-Isra surat 17 ayat 7. Artinya, jika kamu berbuat baik, maka kebaikanmu itu adalah untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, sesungguhnya perbuatan jahat itu ibarat kita meludah ke atas langit. Jangan kau pikir akan sampai air ludah itu mengotori langit. Tidak. Dan dia akan jatuh di puncak hidung sendiri. Itulah kejahatan itu. Saudara yang berbahagia, saudara pencintaku, pencinta Al-Quran dan hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman jahiliyah, banyak orang yang berbuat dosa. Misalnya mengubur anak perempuannya hidup-hidup, bahkan memukul atau membunuh sampai mati, karena memang mereka belum punya pengetahuan. Dan kala itu belum ada yang namanya hak azazi manusia. Saudaraku yang berbahagia. Akan tetapi di zaman modern yang sudah mengglobal ini, yang sudah sangat canggih ini, di mana ilmu pengetahuan manusia sudah cukup luas dan tinggi, namun masih banyak orang yang mengutamakan kehidupan dunia. Mereka tetap mengutamakan kekuasaan, walaupun harus dengan membunuh, menyiksa, merampas hak orang lain. Ya, mengkhianati rakyat misalnya. Dengan cara-cara kemajuan pada abad ini. Saudaraku, untuk itu kajian kita kali ini, jauhi para pendosa. Saudara pencinta Al-Quran dan Sunnah dan hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu pengetahuan yang sangat tinggi sekarang ini, orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupannya pasti akan tetap berada di bawah pengaruh syaitan. Lalu langkah apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita ambil untuk mengatasi para pendosa ini. Saudaraku, pencinta Al-Quran dan hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah berbuat
Sesungguhnya berbuat dosa itu adalah kerugian untuk diri sendiri. Begitu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Isra ayat 7. Saudara, orang yang suka berbuat dosa nanti di akhirat tidak akan ada yang bisa menolong atas dosa-dosa yang mereka perbuat di dunia ini. Bahkan maksud dari ayat Allah Subhanahu wa taala, dosa yang dibuat di dunia fana ini sudah pula ditunjukkan kerugiannya ketika masih berada di bumi, di hidup di dunia ini sendiri. Karena itu Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah mengetahui, sehingga tidak sebesar biji zarrah pun dosa bisa disembunyikan. Ya, walau sampai ke lubang semut pun kau sembunyikan dosamu, tetap tidak akan bisa kau sembunyikan. Sebagaimana pahala memberikan dampak positif bagi orang lain di dunia ini maupun di akhirat, saudara, dosa memberikan dampak negatif di dunia maupun di akhirat nanti. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Hadir. Misalnya dosa membunuh seorang mukmin, balasannya adalah neraka selama-lamanya. A'udzubillahi min dzalik. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang memakan hak anak yatim misalnya. Sama halnya dengan orang-orang yang memakan bara api. Dan bara api itu dimasukkan ke dalam perutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Orang-orang yang suka ghibah, yang suka bergunjing, mempergunjingkan orang lain sama dengan orang yang memakan hidangan anjing-anjing di neraka. Saudara, dalam ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi, hukuman yang diberikan sangat besar kepada orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, tapi masih saja banyak orang yang berani melakukan dosa tersebut. Saudara, membunuh orang lain hanya karena persoalan sepele. Ya. Memakan bagian anak yatim. Ya. Berlindung di balik panitia zakat. Panitia sedekah. Zakat, infak, dan sebagainya. Saudaraku, hukuman bagi pendosa adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Saudara, sebagai salah satu contoh, walaupun peraturan larangan merokok telah diberlakukan oleh pemerintah, namun masih saja banyak orang yang melanggar. Meskipun akibat perbuatan itu langsung akibatnya dirasakan di dunia ini. Saudara, namun orang masih tidak merasa takut merokok. Ini terbukti bahwa rokok laku keras. Ya. Dan pemilik pabrik rokok kaya raya. Bahkan, maaf, seakan-akan negeri ini tergadai kepada orang-orang yang kaya akibat rokok. Nah, apalagi perbuatan dosa yang hukumannya di akhirat nanti. Banyak orang yang tidak percaya hal itu dan tidak takut sama sekali. Itu urusan nantilah. Dan itu kan tidak pasti. Ya Allah. Sudah sedemikian parahkah manusia yang hidup di zaman sekarang ini? Saudaraku pencinta Al-Quran dan Al-Hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang sudah menjadi semakin jauh dari jalan Allah. Ya, jumlah pendosa pun semakin hari semakin bertambah. Melakukan perbuatan dosa tanpa sedikit pun ada pertimbangan. Ya, serasa tidak ada Tuhan di mata para pendosa. Kecuali yang ada hanya kepentingannya sendiri. Kita telah melihat
bagaimana penyakit-penyakit sosial yang tumbuh akibat perjudian, minuman keras, prostitusi. Saudara, pertama mari kita lihat perjudian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil hamri wal maisir. Ya, surat Al-Baqarah ayat 219. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Saudara yang berbahagia, saudaraku pencinta Al-Quran dan Sunnah, kita telah banyak menyaksikan, ya, sebelum Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, bagaimana judi togel bagaikan singa-singa yang lapar mencabik-cabik rakyat miskin. Seperti kuli bangunan, tukang becak, tukang ojek, sopir bajai. Mereka adalah orang-orang yang sangat menderita. Dirampas oleh calo yang meminta bagian dari penghasilannya. Mereka bekerja keras dari pagi hingga malam. Kadangkala menjadi sasaran tembak Pak Polisi karena berhenti sembarangan karena ingin mengejar setoran. Ya, dia pulang penuh dengan debu dan belum tentu membawa uang. Ya. Atau kalaupun dapat uang pun dipotong oleh majikan karena berbentuk perbaikan mobil. Suatu hari saya pernah bertemu dengan orang yang suaminya bekerja seperti itu. Yang kadangkala pulang tidak membawa apapun kecuali penderitaan dan kelelahan. Ya. Saudaraku, yang kedua, mari kita lihat bagaimana minuman keras merusak masyarakat kita, bangsa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu, innamal hamru wal maisir." Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya hanya minuman khamar dan judi adalah termasuk perbuatan syaitan. Surat Al-Maidah ayat 90. Saudara pencinta Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita melihat bagaimana kebiasaan anak-anak muda, terutama sebelum beberapa tahun yang lalu. Kita flashback ke belakang sejenak. Kebiasaan anak-anak muda bila malam sudah tiba, mereka berkumpul sambil menikmati minuman keras, minum bir, brandy, sampanye, bolonye, wodka, AO, winseng, TKW, pil koplo, dan sebagainya. Biasanya kalau ada pendatang baru lalu dipanas-panasi oleh teman yang lain. Pahaya lu. Baru 2 botol aja lu udah mirip. Lihat itu si Usra. Satu peti. Sampai nyungsep di got. Hebat dia. Nauzubillah. Nyungsep di got karena mabok itu dibilang hebat. Nah, itulah ukuran hebat yang berlaku pada anak muda. Ya, kalau sudah nyungsep, dibilang hebat. Saudara yang berbahagia. Karena itu, saudara, ini merupakan persoalan kita bersama. Ya, dan alhamdulillah. Yang ketiga, saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila."
Artinya janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Saudara yang berbahagia, pelacuran terjadi di mana-mana, dan itu terjadi sebelum Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta. Namun setelah Anies Baswedan terpilih sebagai gubernur Jakarta, dan saat itu pula lah banyak orang yang meragukan kalau Anies Baswedan akan bisa mengatasi hal ini. Kenapa keraguan itu muncul? Karena ini di-backing oleh orang-orang yang kuat. Di belakangnya oknum-oknum yang kuat. Namun dengan Anies dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan berlandaskan peraturan yang ada serta dengan semangat kerja yang tinggi, Anies Baswedan mulai melangkah dan memberantas penyakit masyarakat tersebut, dan hasilnya sangat memuaskan. Alexis dapat ditutup operasinya sampai sekarang. Alhamdulillah. Saudaraku pencinta Al-Quran dan hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simaklah berita kriminal di televisi dan koran-koran, perampokan, penipuan, menyakiti orang lain, memperkosa anak tetangga, membunuh orang tua kandungnya. Dosa itu sangat besar, tapi dilakukan oleh orang-orang modern sekarang ini. Padahal dari perbuatan dosa itu, hukum formal di dunia ini sudah jelas masuk penjara, menderita, dan hukuman di akhirat pun sudah menunggu pasti. Akan tetapi orang-orang semakin tak peduli. Seorang yang suka sodomi, homoseks, datang peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, muncul penyakit AIDS yang belum ditemukan obatnya, sehingga penderitanya siap-siap menderita. Sengsara sambil menunggu kematian tiba. Sekarang kaum homo semakin terang-terangan bergandengan tangan dan tidur dengan pasangannya sesama lelaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 40. Artinya, maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka, ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Ada yang ditimpakan suara keras yang mengguntur. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Saudaraku pencinta Al-Quran dan hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang bisa mendatangkan bencana di dunia, dan tidak hanya kerugian materi, bisa merugikan kerugian kesehatan dari apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Perbuatan dosa yang bisa mengubah nikmat Allah, bersikap zalim kepada orang lain, dampaknya bisa pendosa itu meninggalkan kebiasaan buruk. Berpura-pura berbuat baik, tidak berterima kasih, tidak bersyukur atau kufur atas nikmat yang Allah berikan. Perbuatan memutuskan tali silaturahim, menangguhkan salat sampai habis waktu. Orang yang selalu salat tapi lupa meninggalkan wasiat sampai ajal tiba. Orang yang menahan harta zakat, kemudian ia lupa sampai akhir hayatnya, maka dia berdosa karena menahan milik orang lain. Dosa-dosa yang menyebabkan turunannya penyakit yaitu meremehkan orang lain. Sikap merasa diri lebih tinggi dari orang lain.
mengejek sesama saudara, dosa yang menyebabkan terhalangnya rezeki, yaitu karena menonjolkan kefakiran, tidur sebelum waktu Isya, ya, tidur subuh dan meninggalkan salat, mengeluh dan menyalahkan Allah dengan mengatakan Allah tidak adil. Banyak betul daftar dosa yang selama ini masih terus dikerjakan oleh manusia. Minum arak, berjudi, melacur, atau berzina. Tidak menolong orang-orang yang teraniaya, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, membiarkan kezaliman yang terang-terangan di mata kaum muslimin, melakukan perbuatan keji secara nyata, menghalalkan hal-hal yang dilarang, tidak mematuhi nasihat orang-orang yang baik, tidak mematuhi nasihat para ulama, para kiai, melakukan kejahatan, bersumpah palsu di pengadilan, bersumpah untuk memenangkan teman atau mengalahkan lawan dengan berkata bohong, menutupi jalur kerja umat Islam, ya, mengaku beriman tanpa ada kebenaran di dalam dirinya. Saudara, dosa-dosa yang menyebabkan terhalangnya doa, yaitu berniat buruk, memiliki jiwa yang kotor, melakukan sifat munafik terhadap teman, tidak mempercayai terkabulnya doa, ya, meninggalkan Allah dengan cara meninggalkan amal kebaikan dan meninggalkan sedekah. Ya, sedekah, padahal Islam mengajarkan sedekah, sedekah, dan sedekah. Saudara, berbicara dengan kata-kata yang kotor dan keji. Dosa-dosa yang menyebabkan hujan tidak turun, yaitu hakim yang memutuskan perkara dengan kezaliman, memberikan kesaksian palsu dan menyembunyikan kesaksian yang betul, menahan memberikan zakat atau menahan membayar utang, ya, menahan memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan dan kepada orang-orang yang taat, hati yang beku sehingga tidak memberikan bantuan kepada orang fakir miskin, ya, menzalimi anak-anak yatim dan janda, menghardik orang yang memohon bantuan. Itulah sejumlah dosa yang memberikan dampak-dampak negatif di dunia dan menunggu azab di akhirat. Saudaraku, pencinta Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, ya, apa-apa yang telah diinformasikan dalam kitab suci Al-Quran kepada orang-orang yang melakukan dosa telah banyak terbukti kebenarannya. Segala macam kerusakan yang sekarang timbul membuat lenyapnya rasa tenang dan damai. Sesungguhnya karena manusia belum bisa bebas dari perbuatan-perbuatan dosa yang menjadikan larangannya, ya. Apalagi dosa-dosa itu sengaja diperbuat dengan latar belakang materi, uang, atau finansial. Celakalah hamba-hamba yang mengedepankan materi, hamba-hamba yang mengedepankan uang. Begitu sabda Rasulullah SAW. Tetapi maaf, tetap saja orang tidak percaya kalau hidup tidak mengejar uang, bisa hidup bahagia. Tidak percaya dia. Sehingga tidak sedikit orang yang tersesat pada jalan-jalan yang harus ditempuh dalam mendapatkan uang. Uang, dan uang. Yang penting uang. Halal dan haram itu nomor sekian. Ya, bahkan ada yang bersikap, sekarang ini jangankan yang halal, yang haram saja susah. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara, dengan melanggar ketentuan tidak halal dan perbuatan dosa, tidak sedikit hakim memutuskan perkara berdasarkan finansial. Siapa yang punya uang, kaya raya, perkara seberat apapun bisa lolos. Ya, maka dosa ini yang sering terjadi adalah
koruptor yang punya banyak uang hasil dari korupsi akhirnya dibebaskan oleh hakim. Saudaraku, mari kita teladani legasi yang ditinggalkan oleh Artijo Alkosar. Ya. Ketika suatu hari ada yang datang ke kantornya pagi-pagi. Dia sudah, begitu dia masuk, kemudian dia duduk. Lalu orang itu berkata, Pak Artijo, teman-teman sudah semua, Pak. Lalu dia mengambil sesuatu, menyerahkan kepada Pak Artijo, ini yang untuk Bapak. Kemudian Pak Artijo mendidih darahnya saking marah. Saudara kira saya ini bisa dibeli? Saya ini mengemban amanah rakyat. Saudara menghina saya. Keluar, diusir oleh Pak Artijo. Namun penyogok itu tidak berputus asa dia. Dia mencoba cari lain, mencari keluarganya, mencoba mendekati keponakannya yang mulia di Jogja. Tapi apa jawaban keponakannya? Maaf Pak, kalau dengan beliau tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani. Tapi dia tetap tidak menyerah. Kemudian dia tulis sejumlah cek. Lalu dikirimkan kepada Pak Artijo. Ini bahagian Bapak. Jumlahnya pasti besar. Ketika ditanya oleh Najwa Shihab, Pak, berapa jumlahnya Pak? Ceknya itu, kata Artijo, saya tidak berani melihat karena saya takut tergoda, katanya. Masya Allah. Inilah legasi keadilan yang harus diteladani, yang harus ditegakkan. Nah, saudara yang berbahagia, ketenangan dan kedamaian apalagi yang bisa dirasakan oleh rakyat. Kalau para penegak hukum tidak taat hukum, ya ada yang terang-terangan melihat perbuatan dosa yang menusuk hati kita. Jawabannya adalah kita sedang mengalami krisis akidah. Krisis kepercayaan. Semua dosa yang sedang dilakukan semua orang itu tahu bahwa hal itu terlarang di mata hukum dan terlarang bagi hukum-hukum lainnya. Saudara, jika akidah itu sudah terlepas, maka ia akan menjadi murtad. Ya, kalau akidah sudah goyah, akidah sudah rontok, iman sudah goyah, saudara, maka nggak ada lagi yang bisa dipertahankan. Ya, karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tafarraqu min humumid dunya mastata'tum fa innahu man kanatid dunya akbar hamihi afsallahu ta'ala dhai'atahu wa ja'alahu fa'rahu baina ainihi. Ya, kosongkan pikiranmu dari keruitan-keruitan dunia semampumu. Ya. Jadi artinya apa? Artinya jangan kamu dikuasai oleh dunia. Tapi dunia itulah yang harus kau kuasai. Kalau kamu dikuasai oleh dunia, yang di hadapanmu adalah nafsu. Kalau yang nama dunia itu tidak akan pernah ada habisnya, karena dipimpin oleh nafsu. Kamu pengen lagi, dan gila. Akhirnya gila. Gila, segala macam gila. Nah, lanjutan daripada hadis, wa man kanatil akhirati akbar hamihi asallahu ta'ala lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya,
maka Allah akan menghimpun segala keperluannya. Dihimpun oleh Allah. Dan meletakkan rasa cukup di dalam hatinya. Masya Allah. Ya. Nah, saudara yang berbahagia, karena itu, ya, renungkan hadis ini baik-baik dan amalkan. Ya. Jika akidah sudah terlepas, maka apa yang akan terjadi, saudara? Yaitu sikap murtad. Itulah yang akan keluar dari pelakumu. Ya, keluar dari perilaku Islam. Dan ingatlah, hukum sebab akibat. Sebagaimana hukum kemasyarakatan, ya, yang bersifat umum dan pasti. Begitu juga Allah bersifat pasti. Jadi bagi siapa saja yang melakukan perbuatan dosa, tetap akan mendapat ganjaran dari dosa yang dibuatnya. Saudaraku, kaum muslimin, pencinta Al-Quran dan hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama kita jauhi perbuatan dosa dan siapkan barisan, singsingkan lengan baju, dan majulah bersama umat Islam lainnya untuk senantiasa menolak orang-orang yang sengaja melakukan dosa demi keuntungan pribadi dengan merugikan orang lain. Karena orang-orang itu sudah keluar dari akidahnya. Ya. Jadi akidahnya sudah tidak berfungsi. Semoga kita semua umat Islam dapat dipanjangkan umur dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa melaksanakan tugas-tugas melawan setiap kebatilan. Menggelorakan api Islam yang merupakan agama untuk kebaikan seluruh umat manusia. Semoga Allah memudahkan kita dari akibat yang dibuat oleh pendosa-pendosa negeri ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.